Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakah ada jelang cerita kisah yang panjang-panjang, menghitung hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Kalau menghadapi Ali Muchtar Ngabalin tuh jangan terlalu serius ya. Hidup udah susah, nanti tambah susah menghadapi dia itu. Terus kapan bahagianya ya? Kalau cinta sama Ngabalin itu jangan terlalu cinta, kalau benci ya itu jangan terlalu benci ya. Ya, dia bikin enjoy gitu loh. Ya, kata orang Jerman itu das Leben ist schwer. Hidup itu sulit ya. Jangan dipersulit dengan pikiran-pikiran kita sendiri waktu menghadapi Ali Muchtar Ngabalin yang kita memang yang nyebelin kita. Jadi jangan terlalu over sampai terus mengeluarkan kata-kata yang nggak sepantasnya ke Ali Muchtar Ngabalin juga, kan dia muslim juga itu. Ya. Sekarang kita tes ya. Seberapa benci kita atau seberapa cinta kita ke dia. Kalau nih ya, jangan serius ya. Kalau Ali Muchtar Ngabalin itu wafat ya, dipanggil pulang oleh Allah besok, dan beritanya itu menyebar di seluruh media sosial, itu kira-kira bagaimana reaksi kita itu? Sebagai orang biasa ya, apa masih benci ke dia padahal dia sudah nggak ada? Ya, sudah almarhum gitu ya. Kalau dia wafat, apa masih kita bawa kebencian itu meskipun dia itu sudah nggak ada? Ya jangan gitu hidup ya. Menghadapi Ali Muchtar Ngabalin itu jangan terlalu serius ya. Sebagaimana saya bilang, saya nggak akan datang ke mana itu, ke deklarasi kami besok karena nggak ada ongkos. Ya Mbak, jangan terlalu serius lah. Ini ada ini ada tanggapan. Saya akan jawab dengan dua cara. Yang pertama serius dan humor ya. Yang humor ini dari Ibu Dewi Hapsari. Saya bantu ongkosnya Pak Yudi. Beneran loh katanya. Bu, bukan soal ongkosnya Bu, nanti saya jelasin ya. Karena itu satu cara untuk mengembangkan konten ya, supaya ditonton yang banyak itu bagaimana. Tapi kalau saya yakin kalau judul video ini saya kasih judul jika Ngabalin wafat, itu insya Allah ditonton banyak orang tuh, karena faktor Ngabalin. Terus yang kedua ada dari respon dari Ibu Dila Erlianti ya, dia nggak percaya saya nggak punya ongkos, saya pura-pura. Jangan ngeles Pak Yudi katanya ya kan. Dia Ibu Dila Erlianti ini nggak yakin bukan karena ongkos katanya. Jadi jangan begitulah kira-kira. Terus yang ketiga dari Pak Dr. Lalu Abdul Fattah, ini pernah ketemu saya. Beliau ini seorang doktor ya, dosen di salah satu perguruan tinggi di DKI. Di mana? Di DKI. Pernah ketemu ya di Parung, pernah silaturahmi. Orang Lombok kalau nggak salah. Dia bilang gini, datang aja Bung, nanti anak ganti ongkos pulangnya loh. Coba dia mau ganti ongkos pulangnya. Loh, terus berangkatnya pakai apa? Kan saya nggak punya ongkos. Jadi poinnya adalah saya nggak datang ke mana itu, ke deklarasi besok itu, kami Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia, itu bukan berarti saya anti, kami tidak, saya setuju. Tapi saya sudah bisa meraba itu hanya upacara saja ya. Substansinya sudah nggak ada yang asli, sudah nggak mungkin ada yang, bukan nggak mungkin lah, mungkin tinggal 20%, karena semua sudah diborong oleh Amin Rais yang sudah mengeluarkan 14 video tentang persoalan-persoalan bangsa kita ini. Jadi saya bacakan ya video dari Amin Rais ya yang dikeluarkan kemarin itu sebelum
ya bulan Agustus pertengahan ini sebelum deklarasi tanggal 18 hari Selasa besok kan. Video yang pertama, bangsa Indonesia dibelah itu secara politik oleh kebijakan politik rejim Jokowi. Yang kedua, memberi angin kebangkitan komunis. Itu masalah kita yang terasakan di masyarakat sejak lama, terus kemudian dirumuskan oleh Amin Rais dalam bentuk video. Kemudian politik Lebensraum Cina, satu semangat ekspansi Cina untuk menguasai Indonesia, Filipina, Vietnam dan lain-lain, dan itu dipermudah oleh kebijakan-kebijakan politik Jokowi. Kemudian yang keempat, video yang keempat tentang otoriterisme makin pekat ya, sikap-sikap otoriter yang dilakukan oleh rejim ini. Dan kelima, oligarki makin subur. Oligarki itu ya panjang lah cerita, terus tunduk pada mafia, ya kan. Pejabat-pejabat itu tunduk pada mafia yang kepentingannya hanya dagang, mafia beras, mafia gula, mafia garam dan lain-lain ya, ditentukan oleh mereka itu. Bukannya kita menaklukkan mafia menaklukkan arah perjalanan bangsa kita. Yang ketujuh, nepotisme tanpa etika ya. Yang penting ya nggak apa-apa, di satu daerah itu ada bupatinya, suaminya 2 periode, kemudian diganti istrinya 2 periode, setelah 2 periode istrinya itu diganti anaknya atau mantunya. Itulah nepotisme tanpa etika. Kemudian ekonomi makin suram, itu sudah dirasakan dan menjadi terkristal dan disuarakan oleh Amin Rais. Kemudian 9, pengelolaan SDA, dalam video yang 9, pengelolaan SDA, sumber daya alam yang terang-terangan menentang pasal 33 yang Undang-Undang Dasar yang dirumuskan Hatta ya, bumi air itu dikuasai oleh negara, dan ekonomi dikelola dengan asas kekeluargaan, dan menabrak aturan perundang-undangan yang ada, kata Amin Rais. Ke-10, pendidikan carut marut ya, yang ahli tentang pergojekan kok ngurus pendidikan ya. Kemudian kegagalan reformasi kesehatan dan penanganan COVID-19. Kemudian 12, menerapkan psikologi ketakutan di tengah masyarakat ya. Kemudian masa depan Papua Barat dan Papua. Ini poin-poin masalah-masalah bangsa kita yang sudah dirumuskan oleh Amin Rais dan tersebar di ruang-ruang publik secara otonom, tergantung kita menafsirkannya bagaimana. Nah sekarang deklarasi besok itu apalagi yang mau diangkat persoalannya, sudah dibicarakan oleh Amin Rais gitu loh maksud saya. Ya mungkin ada tersisa 20% mungkin yang akan muncul, kan belum diumumkan, belum di publik ya. Refli Harun dalam apa itu videonya kan hanya mengatakan 10 jati diri kesatuan aksi menyelamatkan Indonesia, tapi isi dari deklarasinya itu belum. Tetapi kira-kira kalau menyangkut persoalan bangsa dan umat, persoalan keindonesiaan kita dan keislaman kita misalnya begitu. Keindonesiaan dan keislaman kan itu satu paket ya, dia bersenyawa. Kalau apalagi masalah yang diangkat ya. Dan saya melihat tentu tidak akan membuang ide-ide Amin Rais ini, tetapi kami itu akan semacam menjadi kaki saya kira. Ya. Jadi idenya dari Amin Rais sebagian ini atau sebagian besar, dan kami itu menjadi kaki yang akan menjalankan ide-ide ini pada tingkat yang konkret begitu. Mungkin begitu format yang saya bayangkan. Dan kalau saya nggak ke sana itu karena saya merasa tidak ada yang terlalu baru, karena semua masalah-masalah sudah dipetakan, sudah dirumuskan dengan cara yang sangat tajam, sangat komprehensif oleh Amin Rais. Saya nggak tahu Amin Rais apakah memikirkannya sendiri atau punya tim. Saya kira mungkin dia berdiskusi dengan beberapa kawannya, tapi kekuatan intelektual Amin Rais itu sudah bisa diuji. Ini karya dia, karena dia juga bicara itu tidak membaca teks ya. Mungkin ada semacam sinopsis, bukan sinopsis, ada pointersnya. Tapi dia tampak tidak membaca teks dalam video. Itu kan kelihatan orang yang baca atau orang yang memang menguasai persoalan sampai ke akar-akarnya. Jadi ya memang betul, nggak mungkin karena nggak ada ongkos saya ke sana meskipun nggak punya duit. Tapi maksud saya tidak terlalu mementingkan perayaannya itu, selebrasinya itu, sambutan-sambutan, tapi yang akan bertahan lama kan ide-ide yang seperti yang sudah ditawarkan oleh Amin Rais ya. Jadi sekali lagi, kalau kemudian ada seorang juru bicara presiden
seperti Fajrul Rahman atau Muhtar Ngabalin, khususnya Muhtar Ngabalin, kemudian menghantar pikiran-pikiran yang ada di dalam video-video Amin Rais ya. Mungkin juga akan ide-ide Amin Rais itu akan beririsan ya dengan ide-ide kami yang memang visinya, misinya adalah menyelamatkan bangsa, sama dengan Amin Rais kan, ingin menyelamatkan bangsa supaya tidak makin meluruh dan tenggelam begitu. Dan kemudian direspon oleh orang istana atau penguasa, saya kira keliru responnya gitu ya. Jadi jangan terlalu serius menghadapi siapa? Ali Muhtar Ngabalin. Karena apa? Karena dia seperti membabat pedang tajam atau pedang tumpul ke ruang-ruang kosong di kiri kanannya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber, tertuah di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Yang serius itu ini loh, saya ingin membangun 74.000 pesantren tahfiz dan masjid dan juga kompleks pendidikan Islam gratis untuk yatim du'afa, dengan mendirikan pesantren tahfiz yang pertama dengan menjual kaos 200.000 dan seri Sudirman, karena Sudirman berkata dalam quotes si kaos ini, saya lebih suka Indonesia tenggelam. Saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Kalau Anda memiliki kaos ini 200.000, berarti Anda turut membangun masjid, dan itu berarti siapa orang yang membangun masjid, kata Rasulullah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Untuk rinciannya silahkan di bawah video ini, deskripsinya lengkap. Silahkan dimiliki kaos seri Sudirman yang alhamdulillah sudah terjual lebih dari 100 pieces. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Muhtar Ngabalin itu serius, santai aja.